anak-anak kelas 3 SDIT alias Min 2. Selamat pagi, Bu Dini hari ini akan menemani anak-anak belajar di rumah dengan tema penghematan energi. Materi ini ada pada tema 6, subtema 4. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Bu Dini akan mulai dengan penghematan energi. Apa sih penghematan energi? Penghematan energi adalah kegiatan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak berguna. Atau jika energi listrik sudah tidak digunakan, bisa anak-anak untuk tidak menggunakannya secara berlebihan. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke penghematan listrik di rumah. Yang pertama, ada salah satu contoh untuk menghemat listrik di rumah yaitu kulkas. Di mana anak-anak harus memperhatikan pintu kulkas harus tertutup dengan rapat. Isi kulkas ya secukupnya juga ya. Nah, kemudian jangan terlalu sering membuka pintu kulkas. Setelah itu, membersihkan kondensor secara teratur. Nah, yang kedua yaitu AC atau kipas angin. Jadi, matikan AC bila suhu ruangan sudah sesuai dengan yang anak-anak inginkan. Setelah itu, gunakan timer untuk AC dan gunakan kapasitas AC dengan volume ruangan. Yang ketiga yaitu menghemat lampu. Matikan lampu bila ruangan tidak digunakan. Yang kedua, penggunaan lampu hemat energi dan mengurangi pemakaian lampu pijar. Dan yang ketiga, bersihkan lampu secara berkala. Atau cara mudahnya, jika di siang hari anak-anak bisa membuka semua jendela agar matahari bisa masuk ke ruangan rumah anak-anak. Gitu ya, itu salah satu memanfaatkan untuk menghemat energi listrik di rumah. Nah, yang keempat ada mesin cuci. Nah, mesin cuci ini bisa anak-anak hemat. Kenapa? Bagaimana caranya? Penggunaan mesin cuci hanya pada saat cuciannya banyak. Jadi menggunakan mesin cuci itu ketika pakaian sudah banyak. Terus pakai mesin cuci sesuai kapasitas, isi air sesuai petunjuk. Kurangi penggunaan pengering listrik dan lakukan pengeringan dengan panas matahari secara langsung. Yang kelima yaitu menghemat komputer. Bagaimana caranya? Matikan layar monitor apabila sedang istirahat. Jadi tidak dibiarkan, tetap menyala. Terus yang kedua, gunakan resolusi atau pencahayaan yang rendah. Dan yang ketiga, gunakan wallpaper dengan warna hitam. Matikan komputer bila tidak digunakan dalam waktu yang lama. Nah, berikut ini adalah beberapa penghematan listrik di rumah. Selanjutnya, mari kita beralih dengan berhemat BBM saat berangkat ke sekolah. Coba anak-anak perhatikan teks yang ada di layar. Di sini teksnya berjudul Berhemat BBM saat berangkat ke sekolah. Setiap hari, Dedi diantar oleh ibu atau ayahnya berangkat ke sekolah. Jarak rumah Dedi ke sekolah cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, Dedi diantar ke sekolah dengan naik kendaraan bermotor. Kadang-kadang, Dedi diantar naik mobil bersama ayah. Sesekali, Dedi juga diantar oleh ibu naik sepeda motor. Namun, Dedi lebih sering diantar oleh ibu menggunakan kendaraan umum. Naik kendaraan umum merupakan salah satu usaha untuk menghemat BBM. Nah, jadi dapat disimpulkan dari teks bacaan berhemat BBM, menggunakan kendaraan umum merupakan salah satu untuk menghemat BBM. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita berseri. Coba anak-anak perhatikan gambar di layar. Nah, di sini gambarnya saling berkaitan antara gambar A
B, dan C. Nah, jika anak-anak amati, gambar A, B, dan C merupakan kegiatan yang ada kaitannya dengan menghemat energi. Yang pertama, Jonas diantar oleh ibu dan pulang bersama teman-teman menggunakan jalan kaki. Nah, jalan kaki ini merupakan salah satu cara untuk menghemat BBM. Nah, kebetulan juga rumah Jonas itu tidak jauh dari sekolah Jonas, sehingga pulangnya itu lebih memilih jalan kaki. Nah, gambar yang kedua, setelah Jonas sampai ke rumah, ia dan teman-teman hendak untuk belajar. Tapi sebelum belajar dimulai, Jonas berinisiatif untuk membuka semua jendela agar sinar matahari bisa masuk ke dalam ruangan dan tidak menggunakan lampu secara berlebihan. Yang ketiga, gambar yang C, yaitu Jonas dan teman-teman sudah siap belajar bersama. Nah, dari cerita berseri ini yang sudah Bu Dini contohkan, coba anak-anak hari ini tentukan judul cerita menarik dari cerita berseri tersebut. Dan yang kedua, tuliskan cerita berdasarkan urutan-urutan gambar berseri dari A, B, dan C seperti yang sudah Bu Dini contohkan. Untuk tugasnya, boleh anak-anak kerjakan di buku tugas 2. Bagaimana? Faham untuk tugas hari ini? Yang pertama, menentukan judul cerita dari gambar berseri. Kemudian, anak-anak membuat cerita berdasarkan gambar A, B, dan C secara berurutan. Nah, begitu ya untuk tugas anak-anak hari ini dikerjakan di buku tugas 2. Ibu cukupkan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan kegiatan pembelajaran kita. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.